Selamat pagi kepada anak didik kami sekalian SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar, khusus untuk kelas 10. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita masuk untuk topik yang berikutnya dengan topik masih tetap dalam pembahasan trigonometri. Untuk trigonometri untuk pertemuan kali ini kita membahas hanya untuk sudut-sudut istimewa dan perbandingan pada trigonometri. Kepada anak didik kami, silakan simak, tonton videonya sampai habis. Oke, untuk trigonometri, untuk pada sudut-sudut istimewa, yang kita ketahui sudut istimewa itu ada 5, 0, derajat, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Di sini kita mau mencari nilai sinus, kosinus dan tangen. Metode penghafalannya sangat gampang. Coba diperhatikan. Kita mulai dengan menggunakan setengah akar. Semuanya pakai setengah akar. Untuk setengah akarnya kita isi dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat ketentuannya bahwasanya akar 0 itu adalah 0, akar 1 itu adalah 1, akar 4 itu adalah 2, dan seterusnya. Kalau di sini setengah akar 0 maksudnya adalah setengah dikali 0, hasilnya 0. Setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Berarti sinus 0 derajat adalah 0. Sinus 30 derajat setengah akar 1. Akar 1 adalah 1, berarti setengah dikali 1. Setengah dikali 1 adalah tetap bilangan itu sendiri, berarti setengah. Berarti sinus 30 derajat adalah setengah. Setengah akar 2, akar 2-nya tulis saja tetap. Untuk akar 3-nya begitu juga. Untuk akar 4-nya setengah akar 4. Akar 4 di sini adalah 2, berarti setengah dikali 2. Setengah dari 2 berapa itu? Adalah 1. Berarti ini adalah 1. Berarti sinus 90 derajat adalah 1. Untuk kosinusnya, untuk kosinus 0, kosinus 30 dan seterusnya, cukup tinggal membalikkan saja. Dimulai dari yang akhir pindah ke awal, begitu juga sampingnya dan seterusnya. Kita dimulai dari 1, kemudian masuk setengah akar 3, masuk tetap pada posisinya, kemudian yang terakhir ke yang di awal menjadi terakhir. Berarti di sini kosinus 60 derajat adalah setengah. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Ini sinus sudah dapat, kosinus juga sudah dapat. Kemudian masuk tangen. Tangen itu adalah sin per cos. Kalau dikatakan tangen alfa adalah berarti sin alfa per cos alfa. Berarti kita mau mencari tangen 0. Berarti tangen 0 adalah sin 0 dibagi cos 0. Sin 0 berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Bedakan nanti dia 1 dibagi 0. Ini 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Masuk yang berikutnya. Setengah. Kemudian masuk kita ke tangen 30. Satu aja saya kasih contohnya, nanti kamu cari sendiri selebihnya. Tangen 30 berarti adalah sin 30 dibagi cos 30. Sin 30 berapa tadi? Sin 30 adalah setengah. Tuliskan setengah. Dibagi, ini kan dibagi. Dibagi. Cos 30 adalah cos 30. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Untuk penyederhanaannya, karena di sini mempunyai bilangan yang sama, setengah dengan setengah bisa kita sederhanakan, berarti di atas menjadi 1, di bawah pun 1. 1 kali akar 3, akar 3. Kalau sudah ketemu seperti begini, kamu lihat juga di tabel bukumu, dia tidak akan ada seperti begini. Untuk langkah selanjutnya di sini harus kamu rasionalkan.
dirasionalkan. Cara merasionalkannya, perhatikan. 1 dibagi akar 3, kalau dirasionalkan dikali dengan akar itu sendiri. Berarti akar 3 dikali akar 3. Oke. 1 dikali akar 3 adalah 1 akar 3. Oke. Per akar 3 dikali akar 3. Kalau ada akar kembar hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Dalamnya aja yang dikalikan. Akar 4 kali akar 4. 4 dengan 4 berarti 16. Berarti akar 16. Akar 9 ini adalah 3. Berarti bilangan itu sendiri juga. Akar 3 kali akar 3 kalau akar kembar dikali menghasilkan bilangan itu sendiri. Berarti di sini adalah 3. Oke, kalau kita sederhanakan sama artinya ini dengan 1/3 ini 1/3 akar 3. Oke, di sini dia kita tulis 1/3 akar 3. Oke, itulah nilai dari tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Oke, tugas kamu untuk mencari tangen 45, tangen 60, dan tangen 90. Oke, kita masuk perbandingan trigonometri. Oke, kita ambil pada sebuah segitiga. Kita misalkan segitiga itu seperti begini. Dia di sini panjang sisi yang ini kemari kita misalkan adalah R, sisi tegaknya adalah Y. Oke, untuk sisi sampingnya adalah X. Oke, di sini kita beri nama dia sudut. Kita misal, ini pemisalan. Misalnya sudutnya ini sudut A. Sudutnya ini adalah sudut B. Oke, dari sini kita beranjak. Bahwasanya untuk mencari sinus itu adalah depan per miring. Oke, sinus kemudian kosinus adalah samping per miring. Untuk tangen itu adalah depan per samping. Oke, untuk mempermudahnya, sin itu ingat aja yang saya garis. Sin itu adalah D dan Mi. Cos itu adalah Sa dan Mi. Tan itu adalah D dan Sa. Berarti sin demi, cos sami, tan desa. Oke, untuk mengingatnya cuma ini untuk pada trigonometri. Sin demi, cos sami, tan desa. Oke, misalnya kita pakai untuk alfa, untuk A, sudut A. Kalau ditanya dia sin A adalah sin demi, berarti depannya mana? Kalau di sini dia sudutnya, ini yang menjadi depan. Ini sudah pasti sisi miring, ini sudah pasti miring. Ini depan, berlaku untuk sudut A. Oke, berarti yang ini adalah ini depan, ini adalah yang tinggal samping. Berarti sin A adalah depan per miring, sin demi. Depannya adalah Y. Kemudian miringnya adalah R. Oke. Untuk yang berikutnya sin cos A. Apa tadi bilang cos? Cos itu adalah kosami. Kosami. Berarti mana? Ini tetap A. Kita masuk pada sudutnya A masih. Kosami berarti samping per miring. Sampingnya mana? Ini menjadi samping. Berarti X per miringnya adalah R. Tan desa. Tan alfa. Tan A. Berarti desa. Depan per samping. Depan per samping. Depannya adalah Y. Kemudian sampingnya adalah X. Itu untuk sin A. Oke, satu lagi kita buat. Kalau dikatakan dia sin B. Sin B. Sekarang kita fokusnya ke B, jangan lagi ke A. Kalau B kita buat yang menjadi depan adalah tarik aja garis ke depannya. Ya, ini menjadi depan. Depan untuk B. Oke, berarti ini samping untuk B. Berarti ini tetap miring untuk B. Oke, berarti kalau ditanya sin B adalah sin demi. D-nya mana? Iya, sinnya adalah depannya adalah X. Sin demi, sin demi. Berarti miringnya mana? R. Oke, untuk cos B
Kosami, sampingnya berarti samping adalah Y. Ini B, sampingnya adalah Y. Berarti Y per R. Miringnya tetap R. Tangannya adalah tan desa. Tangan B adalah desa. Depan per samping. Berarti X per Y. Oke, perlu anak didik kami ketahuin bahwasanya kalau ada sinus, ada kosinus, ada tangen, untuk mencari kebalikannya, untuk kebalikan tangen biar lebih gampang diingat, tangen kebalikannya adalah kotangen. Kosinus kebalikannya bukan kosekan, melainkan sekan. Oke, sinus itu baru kosekan. Oke, kalau ditanya, kalau dikatakan kebalikan berarti sin itu adalah 1 per kosekan. Oke, kemudian kosinus itu adalah 1 per sekan dan seterusnya. Oke, kita masuk aja langsung ke contoh. Di sini diketahui sinus alfa adalah 6 per 10. Carilah sin alfa dan carilah cos alfa. Sin alfa, maaf ini maksud saya, ini cos alfa, ini adalah tan. Gak mungkin kita cari sin, di sini sin, di sini sin. Oke, di sini sin alfa adalah 6 per 10. Carilah tangen alfa, carilah cos alfa. Oke, dari sini kita misalkan sin alfa, sin itu adalah sin demi. Ingat, sin demi kosami tandesa, sin demi kosami tandesa. Sin demi berarti ini kita misalkan menjadi depan. Ini menjadi miring, sin demi kan? Oke, kalau kita buat dia sebuah segitiga begini, kita misalkan di sini alfanya. Misal alfa, misal kita buat sini. Berarti depannya adalah ini. Ini menjadi ini depan, ini miring, ini samping. Oke, sin demi berarti depannya adalah 6. Oke, miringnya adalah 10. Oke, yang belum dapat di sini nilai dari samping. Nilai samping ini adalah kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, TP, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ini jumlah kuadrat sisi miring berarti 10. Ini kita misalkan X ya, yang mau kita cari. 10 jumlah kuadrat sisi miring berarti jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kuadrat sisi miring berarti 10 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jumlah kuadrat sisi lain yang mana dia? Adalah sisi lainnya adalah ini depannya dan samping. Itu sisi lainnya. Ini sisi miringnya, sisi lainnya 1, 2. Ada 3 sisinya. Berarti 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Oke, ini sisi lainnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, berarti di sini kita buat dia 100, 10 kuadrat adalah 100. Kemudian sama dengan 6 kuadrat adalah 36 ditambah X kuadrat. Berarti 136 pindah berubah tanda, ruas kiri berubah tanda. Di sini dia positif berubah menjadi negatif. Sama dengan X kuadrat. Oke, 100 dikurang 36. 100 dikurang 36 adalah 64. Oke, berarti di sini 64 sama dengan X kuadrat. Oke, bisa dipahamin? 100 kurang 36 itu adalah 64, X kuadratnya tetap. Oke, di sini kita mau mencari nilai X, bukan X kuadrat. Oke, kalau ini menjadi X, kedua ruas. Oke, langkahnya begini aja. Kalau di sini dia X kuadrat, biar dia menjadi X berarti X-nya dihilangkan. Tetapi ruas kiri temannya harus diakarkan. Oke, berarti nanti di sini akar 64 di sini adalah X. X itu adalah akar 64 adalah 8. Berarti di sini untuk sisi sampingnya adalah 8. Oke, di sini carilah nilai dari tangen alfa. Oke, saya sisip aja. Tangen alfa sama dengan tan apa? Tan tidak apa? Tan desa. Berarti mana desanya? Ini alfa. D 6 sa. Sa-nya adalah 8. Berarti 6 per 8. Oke, ini adalah nilai dari tangen alfa. Untuk cos alfa. Cos alfa adalah
Cos alfa adalah cosami. Sami berarti samping per miring, berarti 8/10. Oke, sekian dulu materi dari saya kepada anak didik kami kelas 10 agar tetap menonton videonya sampai habis, dicatat ke dalam buku catatannya, dan sampai berjumpa untuk pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.